Jadi cerita kali ini mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain, adalah pas dia kelas 3 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 3 SD itu, dia tuh selalu bertanya-tanya, gimana kalau misalkan dia bisa ngelihat setan atau hal gaib. Karena dari kecil dia suka nonton film horor sama keluarganya. Nah sampai akhirnya, suatu hari dia ngerasain hal aneh banget. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky ngerasa badannya demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya lagi di luar kota. Dan dia ditinggal sama pembantunya Dam. Jadi dia cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya demam. Akhirnya dikasihlah obat demam, terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi, sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam, dia kebangun, karena denger ada suara bisik-bisik gitu. Pas dia dimil, suara itu makin banyak, dan makin bisik-bisik gak jelas gitu, dari sekeliling arah kamarnya. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya, dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia, ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya, sambil mulutnya komat kamit bisik-bisik semua. Pas ngeliat itu, karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpetlah di dalam selimutnya, sambil teriak-teriak mbaknya. Tapi karena, kalau orang ketakutan suara yang gak besar kayak biasanya, jadi mbaknya tuh juga gak denger sejam, sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut. Gak lama suaranya udah gak ada akhirnya, karena dia ngantuk, ketiduran juga dia di situ. Besok paginya pas dia bangun, dia ngeliat di sekeliling kamarnya, gak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta mbaknya nyambungin telepon ke mama papanya. Pas diangkat, Rizky histeris ceritain kejadian semalam yang dia lihat ke orang tuanya. Terus orang tuanya, karena denger Rizky kayak gitu, jadi mereka nenangin Rizky sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepat, karena harusnya pulangnya lusa, makanya pulangnya besok. Akhirnya dengan ketakutannya, Rizky nungguin papa mamanya banget buat pulang. Karena pada saat itu, tuh juga weekend kan, jadi si Rizky libur sekolahnya. Dari siang sampai sore, Rizky nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1 rumahnya. Dia nonton, ketiduran, makan, pokoknya gitu-gitu aja kegiatannya. Sedangkan mbaknya beres-beres rumah, kayak nyapu, nyuci. Nah pas lagi nonton TV sambil bengong-bengong, Rizky tiba-tiba pandangannya kabur. Terus dalam keadaan sadar, bisa ngelihat kondisi mama papanya sekarang yang lagi di dalam mobil perjalanan pulang. Di situ Rizky kaget banget, dan langsung nyapa mamanya, "Mama, mama." Tapi ya mamanya tuh gak denger apa-apa sama sekali. Jadi Rizky kayak cuma ngomong sendiri. Sampai akhirnya Rizky tuh sadar kalau mama papanya gak bisa ngeliat dia di mobil itu. Nah gak lama setelah itu, Rizky nih menyaksikan sendiri mobil yang mama papanya naikin, ditabrak kencang banget dari belakang sama truk. Terus di situ Rizky langsung hilang pandangannya, dan langsung kayak keskip tiba-tiba lagi di jalan raya. Dia lihat mama papanya tuh terbaring berdarah-darah gitu. Pokoknya sepenglihatan Rizky di situ, mama papanya udah gak bernyawa lagi. Nah karena kaget banget, Rizky tuh nafasnya gak berhenti jadi cepat banget, dan gak lama langsung switch balik lagi. Dia di depan TV sambil nonton siang-siang. Rizky yang masih kelas 3 SD, di situ bingung banget kan sama apa yang terjadi barusan. Di situ dia langsung nelpon mama papanya. Lahirnya dan alhamdulillahnya, itu langsung diangkat mama papanya gak kenapa-napa. Tapi Rizky di situ bilang pulangnya nanti aja, jangan sekarang, mereka pulang dari Bandung ke Jakarta. Jadinya gak pulang besok, tapi jadi lusa, tetap kayak jadwal dia sebelumnya. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh. Malamnya nih, pas dia mau tidur, Rizky udah matiin lampu, dan lain-lain, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget, dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget, wanginya tuh sampai bikin dia pusing. Rizky mau nyoba nanya ke mbaknya kan. Akhirnya dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian. Kayaknya pas dia udah samperin mbaknya tuh bilang kalau gak nyemprotin apa-apa. Bahkan mbaknya tuh juga bilang jangan nakut-nakutin mbak dong Rizky. Akhirnya Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2, sampai depan kamarnya. Pas dia mau buka pintu kamarnya, Rizky ngeliat ada perempuan mukanya seram, hancur banget.
lagi tiduran di kasurnya Rizky. Sambil ketawa-tawa, Rizky langsung lari ke bawah, dan perempuan itu terbang ngikutin Rizky. Tapi terbangnya lebih cepat dari Rizky. Rizky lari terus pas udah di depannya. Perempuan itu berhenti ngebelakangin Rizky, diam gitu aja. Di situ Rizky menunggu. Akhirnya dia diam juga. Rizky merem berdoa pakai doa-doa yang dihafal doang, dan gak lama perempuan ini hilang. Pas Rizky balik badan mau balik ke kamar, tiba-tiba perempuan ini ada di belakangnya Rizky dan masuk ke dalam badannya Rizky. Di situ Rizky langsung melihat masa lalunya gitu, bahkan sampai perempuan ini meninggal. Gimana tuh Rizky bisa ngeliat? Rizky jadi ke bawah sedih gitu ngeliat perempuan ini meninggal. Sampai tiba-tiba sosok ini keluar dari badannya Rizky. Di situ Rizky bingung banget sama apa yang terjadi. Akhirnya dia balik ke kamarnya langsung sholat, terus dia tidur. Singkat cerita, sampai di hari orang tuanya pulang, Rizky cerita langsung dia sebenarnya bingung sama apa yang terjadi sama dia selama ini. Dan ternyata papanya cerita kalau sebenarnya dulu pas masih kecil papanya juga ngerasa persis apa yang dirasain Rizky. Tapi karena papanya jadi stres dan gak kuat, dia bisa tolong orang pinter buat nutup mata batinnya. Nah makanya emang papanya juga dengerin apa kata Rizky. Waktu Rizky bilang jangan langsung pulang di hari itu, karena papanya udah feeling kayaknya itu turun ke Rizky lewat papanya. Tapi setelah denger itu semua, Rizky bukannya takut tapi malah semakin penasaran sama apa yang terjadi di dirinya dia, dan dia memutuskan untuk gak nutup mata batinnya.